Hadis tentang mencium tangan. An Zari' radhiyallahu an qala lamma qadimna al-Madinata jaa Ja'far falaqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadahu rawahu Abu Dawud. Dari Zari' radhiyallahu an berkata, ketika kami tiba di Madinah, datanglah Ja'far bin Abi Thalib lalu ia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangannya. Yang kedua, riwayat tentang mencium kaki. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu an qala fasajadna li Umar wa qabbalna rijlaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata, kami sujud kepada Umar dan mencium kedua kakinya. Jadi sahabat Abdullah bin Umar mencium kedua kaki ayahandanya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tentu ini dalam konteks penghormatan, bukan sujud sebagai ibadah. Bisa dilihat dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Qurtubi juz 4 halaman 243. Lalu bagaimana pendapat atau komentar para ulama tentang hal tersebut? Pertama, bisa kita lihat bagaimana pendapat Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, "Mustahabbu taqbilu jadir rajuli as-salihi az-zahidi wal 'alimi wal walidi." Disunnahkan mencium tangan orang soleh, orang zuhud, orang alim, dan kedua orang tuanya. Bisa dilihat dalam Majmu' Syarhul Muhadzab juz 4 halaman 636. Berikutnya pendapat Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar. وقد في تقبيل اليد أحاديث كثيرة بعضها يدل على الجواز وبعضها على الاستحباب بشرط ألا يعتقد فيها تعظيم يفضي إلى الشرك. Telah datang banyak hadis tentang mencium tangan, sebagian menunjukkan kebolehan dan sebagian lain menunjukkan anjuran atau sunnah. Bisa dilihat dalam Nailul Awtar juz 5 halaman 237. Dan yang berikutnya adalah pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa amma taqbilul yadi wal rijli tawadu'an wa ihtiraman wa huwa mashru' fi syar'i wa qad fa'alahu as-sahabatu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun mencium tangan dan kaki sebagai bentuk tawadhu' dan penghormatan, maka hal itu disyariatkan dalam agama dan para sahabat telah melakukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 285. Inilah kitab-kitab yang menjadi rujukan atau referensi yang telah disebutkan tadi, yaitu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 4 halaman 636, dan yang kedua kitab Nailul Awtar juz 5 halaman 237, dan yang ketiga kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 285.